semuanya, kita dari kelompok 6 dari kelas 2 BTKE. Perkenalkan, nama saya Nuri Latina. Nama saya Dian. Nama saya Muhammad Arya Aisyah. Di sini kami akan menampilkan hasil praktikum elektronika. Yang praktikum pertama yaitu Rangkaian M741 menggunakan transistor PNP dan NPN. dan yang kedua Rangkaian OM 741 menggunakan relay. dan yang ketiga yaitu rangkaian komparator dengan LM339. Nah, sekarang kan gimana lanjutannya? Langsung aja kita masuk ke simulasi yang pertama. Let's go. Ini saya akan menjelaskan tentang simulasi praktikum OPM 741 dengan transistor PNP dan NPN. Nah, yang pertama, di sini kita menggunakan sumber arus dari baterai 9 volt sebanyak 2 buah. Lalu di sini kita menggunakan resistor 22 kilo ohm sebanyak 2 buah, resistor 10 kilo ohm sebanyak 3 buah, resistor 47 kilo ohm sebanyak 1 buah, dan resistor 1 kilo ohm sebanyak 2 buah. Di sini juga kita menggunakan NPN dan ada juga PNP. Selanjutnya di sini kita menggunakan OPM 741 dan potensiometer. Langsung disimulasikan saja. Oke, bisa dilihat di sini yang lampu berwarna merah menyala ketika kita turunkan arusnya, lampu yang berwarna hijau menjadi menyala. Nah, hal itu disebabkan karena kita menggunakan transistor PNP dan NPN. Nah, pasti perbedaan transistor PNP dan NPN, perbedaannya itu dari arah aliran arusnya, di mana transistor PNP ini mengalirkan arus dari emitor ke kolektor, sedangkan yang NPN ini mengalirkan arus dari kolektor ke emitor. Oke, jadi di sini kami melakukan praktek dari mata kuliah elektronika yaitu rangkaian OPM ya. Mari kita coba untuk percobaan yang pertama. Yuk guys. Jelasin ya. Ini kita coba sambungin ya sumber tegangan itu dari baterai Berapa kok? dengan nilainya tegangannya sebesar 9 volt ya. Nah, ini di sini kita menggunakan potensio untuk mengatur tegangan. Kita putar apakah berubah. Nah, seperti itu. Baik, di sini kami akan menjelaskan terkait rangkaian OPM 741 dan relay. Di sini kami sudah merangkai rangkaiannya mensimulasikan di web Tinkercad. Kita langsung saja coba simulasi dan sebelumnya akan dijelaskan oleh teman saya Adrian. Oke, dalam simulasi ini pertama-tama kita punya tegangan sumber atau V source ya. Di sini kita pakai dua buah baterai dengan voltase sebesar 9 volt yang kita hubungkan, lalu kita sambungkan ke breadboard. Lalu kita juga punya 7 resistor dengan resistansi yang berbeda-beda. Yang pertama, kita punya resistor dengan resistansi 0,5 kilo ohm. Lalu di bawahnya pun juga sama, 0,5 kilo ohm, 4,7 kilo ohm, 1,5 kilo ohm, 0,22 kilo ohm, 1,5 kilo ohm, dan yang terakhir 1,5 ohm. Nah, setelah itu kita juga punya 4 buah LED yang berbeda-beda warnanya. Nah, LED di sini sebagai parameter keberhasilannya gitu. Jadi rangkaian ini itu hasilnya adalah 2 buah LED ini apabila disimulasikan akan menyala bersama-sama. Lihat. Nah, ini sudah kita simulasikan ya. 2 buah LED berwarna merah dan kuning langsung menyala. Namun tidak dengan kedua LED lainnya, yaitu LED hijau dan biru. Di mana
Dua LED ini harus kita nyalakan secara bergantian seiring diputarnya potensiometer. Bisa dilihat kalau misalkan diputar birunya nyala, kita balikin lagi hijaunya yang nyala. Itu udah sebabnya. Sebabnya tersebut akan dibahas oleh rekan saya Nuri. Yang pertama di sini kita menggunakan dioda Zener. Dioda Zener ini itu berfungsi sebagai menghasilkan tegangan referensi yang stabil, di mana si Zener ini akan mempertahankan tegangan keluaran pada tingkat tertentu, bahkan jika tegangan input atau arus input itu berfluktuasi. Nah, selanjutnya di sini juga kita menggunakan NPN, yang di mana NPN ini itu berfungsi sebagai penguat sinyal. Transistor NPN ini memungkinkan sinyal kecil pada basisnya untuk mengendalikan aliran arus yang lebih besar dari emitor ke kolektor sehingga sinyal memperkuat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya di sini ya. Ini ada yang menarik ini. Yaitu di sini ada relay ya. Apa itu relay? Yaitu relay di sini yaitu sebagai komponen listrik yang bekerja sebagai nantinya saklar elektronik ya. Dan fungsi utama relay sendiri untuk mengontrol aliran listrik dengan menggunakan sinyal kecil seperti dari saklar atau sensor. Nah, kemudian ada op-amp ya di sini. Ada tulisannya op-amp. Nah, fungsinya apa sih? Op-amp apa? 741. 741. Nah, op-amp ini yaitu jenis penguat sinyal elektronik yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi. Nantinya termasuk dalam rangkaian kontrol relay tadi ya. Op-amp dapat juga digunakan untuk memperkuat sinyal kontrol atau sinyal referensi dalam rangkaian relay sehingga memungkinkan relay untuk menanggapi sinyal kecil dengan lebih efektif. Dengan demikian, op-amp membantu nanti meningkatkan keandalan dari efisiensi kerja relay dalam rangkaian. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita langsung saja ke rangkaian yang aslinya. Pasti lebih menarik lagi. Oke, kita choose saja, go. Bye. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan sih sebenarnya menunjukkan hasil rangkaian yang kita buat, yaitu rangkaian apa ya? Rangkaian fungsi relay sebagai saklar. Betul. Boleh Oke. lihat di sini. Mari kita lihat rangkaiannya. Mainkan app. Oke, di sini kita menggunakan beberapa komponen listrik ya. Yang pertama ada baterai tentunya buat sumber tegangan sendiri. Kemudian ada potensio untuk mengatur tegangan. Kemudian ada 4 LED ya. Ada 2 warna hijau, 2 warna merah. Kemudian beberapa resistor dengan masing-masing nilai yang berbeda. Nah, ini relaynya yaitu fungsinya sebagai saklar ya nanti. Nah, coba kita nyalakan bagaimana hasilnya gitu. Betul. Jadi 2 LED pertama memang nyala ya. Nah, bisa dilihat ya oleh pemirsa semua. Di sini yang menyala yaitu LED yang merah 2 dan LED yang hijau 1 yang ini ya. Tapi di LED yang lain itu mati ketika kita putar potensionya, maka tadi fungsi dari relay itu tadi sebagai saklar gitu, memindahkan ya, mematikan dan menghidupkan kembali dari lampu LED itu sendiri. Nah, seperti itu. seperti itu. Oke, sekian rangkaian yang sudah kami buat. Saya Muhammad Parian Saisan. Saya Adrian. Di sini kami akan mensimulasikan rangkaian komparator yang sudah kami rangkai di web Tinkercad, yang nantinya simulasi ini bertujuan untuk nanti juga memudahkan kita ketika merangkai langsung dan membuktikan apakah suatu rangkaian jika dirangkai seperti ini akan menyala atau tidak. Nah, boleh coba langsung dijelaskan oleh Adrian. Oke, yang pertama itu tentu sumbernya dulu ya, kita dari sumbernya dulu. Nah, untuk VS-nya atau tegangan sumbernya kita menggunakan baterai sebesar 9 volt ya, yang kita sambungkan ke breadboard. Lalu kita juga di sini punya 11
11 resistor sebesar 1 kilo ohm per resistornya. Mengapa kita gunakan 1 kilo ohm? Karena untuk menjaga apa ya namanya, intensitas cahayanya ya, biar tidak terlalu, nanti kalau misalkan resistornya terlalu besar maka lampunya terlalu redup. Namun kalau misalkan terlalu kecil juga, nanti intensitas cahayanya terlalu besar yang menyebabkan rusaknya LED. Oke, di sini kita punya 4 LED ya. Nah, indikator keberhasilan dari praktikum ini sendiri adalah dari keempat LED tersebut. Nah, gimana kalau kita putar potensiometer di sini perlahan, misalkan saya putar sedikit, nah di sini nampak kan LED hijau tersebut nyala. Jadi kalau kita putar sedikit lagi, birunya nyala. Nah itu dia. Jadi semakin diputar potensiometernya maka keempat lampu ini akan nyala bergantian hingga misalkan saya putar sampai full. Nah dapat dilihat keempat LED di sini nyala semua, yang berarti praktikum ini telah berhasil. Dan ada satu komponen lagi yaitu LM339 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, nah pada rangkaian ini yang menarik yaitu di LM339 ya. Kenapa? Karena seperti nama rangkaiannya itu rangkaian komparator. Jadi rangkaian ini menggunakan komponen LM339 yang di sini fungsinya sebagai komparator atau pembanding ya, yang dapat digunakan untuk apa? Membandingkan tegangan input dan menghasilkan keluaran atau output berdasarkan perbandingan tersebut dengan kemampuan untuk mengontrol dari perangkat eksternal. Nah, selesai deh simulasinya, bisa dilihat kan nih. Coba kita tuh mati semua. Seiring diputarnya potensiometer, maka keempat LED akan nyala bergantian hingga keempatnya nyala semua. Nah, akhirnya selesai juga simulasi pada rangkaian kali ini. Setelah ini kita langsung aja ke rangkaian aslinya. Let's go. Baik, setelah kita simulasikan di Tinkercad, kita langsung ke rangkaian yang sebenarnya, yaitu rangkaian LM339 sebagai komparator. Untuk penjelasan yang awalnya akan dijelaskan oleh saudara Adrian. Lebih dekat, oke. Nah, komponen-komponen yang kita gunakan dalam rangkaian ini antara lain yang pertama itu breadboard ya, sebagai media untuk menyambungkan dari satu komponen-komponen lainnya. Lalu kita juga punya baterai yang besar tegangan di 9 volt sebagai sumber tegangan. Lalu kita juga punya potensiometer sebagai pengatur tegangan. Lalu kita juga punya kabel-kabel, ini banyak banget kabelnya. Itu sebagai penghantar dari satu komponen ke komponen lainnya agar terhubung ya. Lalu kita juga punya 11 resistor yang besarnya sudah kami sebutkan dalam video waktu simulasi ya. Betul. Lalu yang terakhir ada LED. Nah, LED di sini itu sebagai indikator keberhasilan dari praktikum yang kami kerjakan. Lalu ada satu lagi nih. Apa namanya, Ep? LM339. Nah, boleh langsung dijelasin. Oke, ini ya inti dari rangkaian ini, yaitu ada LM339 yang dimana ini merupakan IC yang umumnya digunakan sebagai komparator. Fungsi utama dari LM339 sendiri yaitu membandingkan dua sinyal tegangan dan menghasilkan sinyal keluaran yang menunjukkan hasil perbandingan tersebut. Nah, jika LM339 ini digunakan sebagai komparator untuk membandingkan dua sinyal tegangan pada pin inverting dan non-inverting, dan outputnya terhubung ke 4 LED ya. Ini ada warna apa aja? Putih, kuning, hijau, dan biru.
Maka kondisi LED akan bergantung pada perbandingan tegangan yang diterapkan input. Misalnya, jika tegangan di pin non-inverting yang plus itu lebih tinggi dari tegangan di pin inverting yang minus, maka output dari LM339 akan tinggi dan LED yang terhubung ke output akan menyala. Sebaliknya, jika tegangan di pin inverting lebih tinggi, nanti outputnya akan rendah dan LED akan mati. Nah, langsung aja mainkan eksekusi. Eksekusi ya, kita coba. Nanti ini akan silih bergantian ya nyalanya. Merah dulu. Kuning, kemudian hijau, dan biru. Nah, seiring diputarnya potensiometer, LED-nya secara bergantian ya menyalanya dari merah, kuning, hijau, lalu ke